Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, fasilitator kelas pengasuhan. Saya berasal dari Desa Wonorejo. Bagi peserta yang baru bergabung atau baru mengikuti kegiatan ini, pengasuhan responsif adalah keterampilan dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan merawat anak yang tanggap terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak usia dini. Pengasuhan positif adalah keterampilan dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik, merawat, serta membangun hubungan yang kuat antara anak agar anak mengembangkan sifat-sifat positif. Pengasuhan positif tidak mengarah pada pengasuhan yang sempurna, lebih berfokus pada pengasuhan yang tulus untuk menerima perasaan orang tua dan perasaan anak apa adanya, serta kemampuan untuk menyampaikan kebutuhan orang tua dan memahami kebutuhan anak. Tujuan dari kegiatan ini diharapkan yang pertama, ayah bunda memahami dari pengasuhan yang telah dilakukan. Yang kedua, ayah bunda mampu mengubah cara pengasuhan menjadi lebih baik. Nah, kita akan menyimak apa yang diketahui anak-anak tentang COVID-19 yang saat ini melanda Indonesia dan seluruh dunia. Dek, apakah kamu tahu virus corona? Coba bunda kasih tahu dong. Pernah itu kecil, runcing-runcing, seperti mahkota, tidak bisa dilihat. Bosan nggak di rumah terus? Bosan, tidak boleh main, tidak boleh sekolah, boleh main di luar rumah. Bosan. Kok sekarang pada belajar di rumah aja ya? Kok ayah bunda nggak pergi ke kantor? Kok orang-orang pada pakai masker? Kenapa ya? Gara-gara virus corona. Apa sih virus corona itu? Virus yang paling jahat. Emang ada virus yang paling jahat? Apaan itu? Virus yang bisa menular melalui udara dan alat-alat. Kita harus selalu menggunakan masker bila keluar rumah. Puji syukur saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19, tetapi kita masih tetap semangat. Ayah bunda, pertemuan kelas pengasuhan yang biasanya dilakukan dengan tatap muka untuk saat ini dikarenakan masih dalam situasi pandemi COVID-19, kita akan tetap belajar secara online. Untuk mengawali kelas pengasuhan secara online kali ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana menghadapi tantangan dan hambatan dalam pengasuhan anak di era new normal. Orang tua adalah model atau contoh bagi anak. Dalam menghadapi masa-masa sulit, bagaimana orang tua mampu menghadapi berbagai masalah. Bagaimana cara orang tua menyelesaikan masalah itu sendiri. Bagaimana orang tua akan mengatasi rasa stres, dan ini sangat berpengaruh terhadap anak. Tentu saja, anak akan melihat langsung, anak akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua. Ayah bunda, kita tahu saat kita berkendara atau naik pesawat terbang, barangkali saat terjadi sesuatu, sebelum kita menolong orang lain, tentu saja kita harus dipastikan bahwa diri kita aman terlebih dahulu. Untuk itu, dalam masa pandemi ini, ketika kita mendidik anak, maka pastikan bahwa diri kita tetap tenang dalam menghadapi apapun. Selanjutnya, bahwa kita sudah bisa memunculkan rasa bahagia
Karena hanya orang tua kuat yang bisa menguatkan putra-putrinya. Orang tua yang bahagia yang bisa membahagiakan putra-putrinya. Ayo kita bahagia terlebih dahulu agar kita bisa kuat, agar kita bisa menghadapi masalah-masalah yang ada di masa pandemik ini dengan baik. Sehingga kita mampu mendidik anak kita, mampu menguatkan anak kita, mampu membahagiakan anak kita. Saya akan mengajak ayah bunda untuk mengingat kembali siapa sih yang disebut dengan anak itu? Ya, betul. Anak adalah mereka yang berusia 0 hingga 18 tahun. 0 itu artinya ketika dia masih di dalam kandungan, itu sudah memiliki haknya sebagai anak. Dia harus mendapatkan nutrisi yang baik, mendapatkan kasih sayang, sentuhan, mendengarkan perkataan-perkataan yang baik. Anak memiliki hak anak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Hak anak banyak sekali, tetapi secara umum dikelompokkan menjadi 4, yaitu hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Hak perlindungan anak yang saat ini ketika di masa pandemi menjadi perhatian banyak pihak. Karena apa? Karena di masa COVID ini, di mana orang tua dan masyarakat mengalami tekanan sosial dan ekonomi. Tentunya ini secara langsung berdampak kepada anak di sekitar kita, utamanya anak-anak kita. Hak perlindungannya, bagaimana mereka terjamin keselamatannya dan hidup aman, nyaman, dan bahagia, serta jauh dari ancaman-ancaman yang bisa mencelakakan dirinya, terutama jauh dari paparan COVID-19. Karena kita tahu, anak adalah yang paling rentan terpapar COVID-19, terutama yang belum mendapatkan imunisasi. Hampir semua anak di Indonesia terdampak COVID-19. Ayah bunda, dalam situasi ini kita akan menghadapi kehidupan new normal dengan cara cuci tangan menggunakan sabun, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tutup mulut ketika batuk menggunakan siku atau tisu. Hindari tempat yang ramai dan jaga jarak. Jika menderita demam, batuk, dan sulit bernapas, segera minta pertolongan tenaga medis. Tetapi jangan lupa telepon dahulu ibu-ibu. Dapatkan informasi dari sumber terpercaya. Tetaplah di dalam rumah jika Anda merasa tidak sehat. Menjaga imun dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, gunakan masker. Dari yang saya sampaikan tadi, menurut ayah bunda, apa yang sudah dilakukan bersama anak untuk mencegah terpaparnya virus COVID-19? Saya yakin bahwa ayah bunda bisa melawan virus corona ini. Hanya dengan bersama-sama kita bisa melawan COVID-19. Dengan demikian, kita akan bisa menghadapi kesulitan apapun di masa pandemi ini dan bisa mendidik anak kita dengan baik. Selamat mendidik dengan cinta sehingga kita bisa menjadi orang tua yang baik selamanya. Sekian video pembelajaran pada sesi ini. Saya berharap informasi yang telah kami sampaikan dapat dimengerti oleh ayah bunda. Selalu patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan menggunakan sabun, dan jauhi kerumunan banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa.